Kembali bersama kami di NTV Prime dan pemirsa kita akan kembali membahas terkait hasil putusan MKD kepada 5 anggota DPR yang lolos dari pemecatan. Masih bersama kami Direktur DIP Neni Nurhayati. Mbak Neni, terima kasih Anda masih standby di NTV Prime kali ini. Mbak Neni, jadi tadi Anda katakan kalau menurut Anda apakah memang hukuman ataupun sanksi yang dijatuhi ini belum tepat? Mereka lolos dari pemecatan dan sanksi penonaktifannya juga ringan saja nih, hukumannya 3 sampai 6 bulan saja. Betul. Iya, betul. Karena saya melihat sebetulnya Mbak Naila, putusan ini tuh tidak bisa juga lepas dari kepentingan politik pragmatis partai. Sejujurnya partai itu memang masih membutuhkan figur-figur yang itu punya popularitas, punya elektabilitas, apalagi kemudian ditopang dengan modal kapital yang kuat. Sehingga pada akhirnya jalan tengahnya itu adalah sanksi ringan. Oke, ini dijalankan, sanksinya diberikan kepada yang sudah melakukan pelanggaran etik, tetapi partai juga tetap masih membutuhkan orang-orang tersebut, sehingga pada akhirnya partai juga tidak kehilangan figur-figur yang kemudian dianggap penting. Nah, saya melihat bahwa ini tentu menjadi presiden buruk untuk demokrasi karena di situ ada standar ganda gitu atau double standar. Publik melihatnya adanya standar ganda itu dalam proses penegakan hukum dan etik. Ketika para elit politik itu kemudian melakukan pelanggaran, sanksi itu cenderung kompromis dan hanya bersifat sementara seperti scoring gitu. Dan ini tentu saja perkuat bahwa hukum dan etika itu hanya berlaku bagi masyarakat biasa. Kita tahu Mbak, teman-teman yang kemudian kemarin aksi besar-besaran demo, mereka yang kemudian memperjuangkan dan menyuarakan ketidakadilan, hari ini menjadi tahanan politik Mbak. Sementara anggota DPR yang itu sudah membuat kericuhan di masyarakat, tapi sanksinya hanya scoring, itu pun ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Saya kira ini menjadi ada ketidakadilan di sini, dan di situ kemudian terjadi adanya jurang yang lebar yang kemudian memisahkan antara apa yang sebetulnya pemerintah sampaikan ketika waktu itu demo dengan apa yang kemudian hari ini terjadi dan apa yang kemudian masyarakat rasakan. Ini jurangnya sangat lebar sekali hari ini terjadi, dan disinilah menurut saya ada problem. Saya tentu saja khawatir Mbak Naila. Kenapa? Karena rakyat semakin malah tidak percaya kepada pemerintah, kepada DPR, kepada partai politik, karena dengan keputusan sanksi yang ringan yang diputuskan oleh MKD gitu ya, itu saya khawatir juga bisa merusak kredibilitas dan wibawa lembaga DPR itu sendiri. Dan jangan sampai tidak menimbulkan efek jera ya bagi para anggota dewan di kemudian hari dan juga anggota dewan lainnya. Betul. Nah, Mbak Neni, tapi kalau Anda melihat mengenai sanksi yang dijatuhkan dari MKD nih kepada 2 anggota dewan, yaitu Eko Patrio dan Uya Kuya. Ini kan mereka sama-sama joget, tapi beda nasib. Yang satu dikenai sanksi, yang satu lolos dari sanksi. Tanggapan Anda? Tadi kan sebetulnya juga sudah disampaikan ya berbagai pertimbangan-pertimbangan kenapa dijatuhkan kenapa lolos dari sanksi, dan kenapa juga kemudian dijatuhkan sanksi, karena misalnya tidak ada empati kepada masyarakat, lalu kemudian buruk dalam komunikasi publik, lalu kemudian juga tidak mengindahkan etika dan estetika komunikasi. Saya kira itu memang sudah clear, tetapi yang kemudian menjadi problem kita semua bisa jadi Mbak Naila, ini tuh sebenarnya hilir dari permasalahan saja gitu. Dan sebetulnya hulu dari permasalahan yang hari ini kita saksikan bersama-sama itu belum tuntas. Karena dengan sanksi yang ringan, dengan tidak adanya menimbulkan efek jera untuk yang lain, ini semakin memberikan ruang atau kemudian karpet merah kepada para elit politik untuk bertindak dengan kesewenang-wenangan, dengan menunjukkan arogansi kuasa, toh pada akhirnya nanti tidak akan terjadi adanya pemecatan. Nah, seharusnya kan partai politik di sini menurut saya harusnya punya peranan penting, dan partai itu kan yang berhak memberhentikan, kemudian memecat, itu adalah partai politik gitu. Tetapi dalam hal ini partai juga tadi yang saya sampaikan tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup dari kepentingan politik pragmatis, apalagi ini kan sekarang
kita ada di tahun 2025. 2026, 2027 itu sudah mulai lagi Mbak Naila tahapan pemilu 2029. Nah, partai juga memang berpikirnya pragmatis. Kenapa? Karena untuk menjaga basis massa Mbak Naila gitu ya, yang mereka yang punya popularitas, punya elektabilitas gitu, apalagi punya modal kapital yang kuat, itu bisa mengkapitalisasi suara. Sehingga partai juga tidak mau kehilangan figur-figur ini. Dan pada akhirnya rakyatlah yang dikorbankan. Saya tentu sangat menyayangkan karena lagi-lagi ketika kita memperjuangkan keadilan, ketika kita memperjuangkan sesuatu hal yang kemudian itu adalah menuntut dari visi misinya mereka untuk bisa mensejahterakan masyarakat, lalu kemudian juga menuntaskan berbagai problem-problem permasalahan bangsa yang sampai saat ini tuh it's never ending, tetapi pada akhirnya selalu berujung kekecewaan gitu ya. Dan ini tentu saja sangat disayangkan, meskipun sekali lagi saya tentu saja menghargai dari keputusan ini yang tentu itu juga sudah dipertimbangkan dengan matang, tetapi saya juga meng-highlight memang ada kepentingan politik pragmatis yang kental di sini, Mbak Naila. Dampaknya lagi Mbak Nini, kalau kita berbicara mengenai dampak ke depan, jangan sampai hasil keputusan dari MKD ini menimbulkan ketidakpercayaan atau trust issue publik kepada DPR ya. Betul. Dan ini kan sebetulnya yang perlu dikedepankan juga hari ini adalah bagaimana mitigasi resikonya. Karena otomatis publik kan sudah punya harapan. Ya. Kemarin misalnya publik berpandangan, ah udahlah, yang 3 anggota DPR ini yang kemudian membuat kericuhan, kemudian juga misalnya saya juga bingung ya Mbak Saraswati, kemudian juga Pak Adis gitu ya yang menyampaikan sebetulnya apa ada yang salah, tapi kemudian menyampaikan di ruang publik itu sesuatu yang menurut saya itu menunjukkan empati kepada masyarakat, misalnya dengan kesadaran penuh untuk pengunduran diri gitu ya. Nah, ketika hari ini publik melihat ternyata ada dalam tanda kutip gitu ya, keputusan dari mahkamah ini, saya kira ini akan menjadi kekecewaan publik, akan menjadi membuka problematika yang baru gitu ya. Dan ini tentu saja harus dimitigasi resiko. Karena kalau tidak, ya kita pasti akan lagi ada demo-demo berjilid-jilid lagi Mbak Naila. Dan karena kita tuh udah nggak percaya dengan apa yang pemerintah sampaikan, DPR sampaikan, itu hanya untuk menenangkan psikologis publik saja. Setelah itu, setelah kemudian situasinya mereda, lalu kemudian muncul lagi berbagai permasalahan yang baru, yang itu juga terus-menerus menyakiti rakyat. Dan yang paling penting menurut saya adalah perlu adanya transparansi dan akuntabilitas, Mbak Naila. Karena yang hari ini sangat lemah itu ada di transparansi dan akuntabilitas. Di mana apalagi dengan hari ini itu kita melihat berbagai rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR atau bahkan hari ini dibahas oleh DPR itu minim dari meaningful participation civil society. Ini tentu saja sangat disayangkan ketika kemudian wajar publik itu memiliki kecurigaan, publik itu memiliki distrust yang cukup tinggi terhadap institusi DPR karena memang tidak ada transparansi dan akuntabilitas, dan juga ditambah kami sangat sulit juga untuk misalnya mengakses beberapa dokumen-dokumen dari rancangan undang-undang. Justru malah mereka mengesahkan dalam kondisi yang sangat sepi dan senyap yang tanpa ada partisipasi dari publik. Kalau kemudian ini terus-menerus dipertahankan, saya kemudian khawatir ini akan menjadi kerusakan demokrasi ke depan, Mbak Naila.